dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan dan hak dan kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Nah, apa sih hak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan? Hak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan adalah aturan yang mengatur hubungan kerja secara adil. Hak perusahaan mencakup mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi kepada karyawan. Kewajiban perusahaan mencakup memberikan gaji yang layak, lingkungan kerja yang aman, cuti, jaminan sosial, dan menghormati hak asasi karyawan. Keduanya penting untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan saling menghargai. Nah, selanjutnya adalah hak dan kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Hak dan kewajiban terhadap karyawan terhadap perusahaan mencakup hal-hal yang berhak diterima karyawan seperti gaji yang layak, perlindungan keselamatan kerja, waktu istirahat, dan perlakuan yang adil. Kewajiban karyawan meliputi tugas yang harus dilakukan untuk perusahaan, seperti bekerja sesuai aturan, menjaga kerahasiaan perusahaan, dan mencapai target kerja yang diberikan. Hak dan kewajiban ini penting untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan kerja. Dan kesimpulan mengenai materi saya ini adalah hak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan serta kewajiban atau hak karyawan terhadap perusahaan adalah hubungan antara perusahaan dan karyawan didasarkan pada prinsip timbal balik, di mana masing-masing pihak memiliki peran yang saling melengkapi demi mencapai tujuan bersama. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak akan mendukung hubungan kerja yang lebih sehat, produktif, dan saling menguntungkan, sehingga mampu menciptakan sinergi yang positif antara perusahaan dan karyawan. Halo, perkenalkan nama saya Teti Artati Simanulang, NPM 2283-20199 dari kelas A3 Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang menjadi hak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Baik, adapun hak perusahaan terhadap karyawan yaitu yang pertama, mengawasi dan mengatur kinerja. Perusahaan berhak mengawasi dan mengatur pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Yang kedua, memberikan sanksi. Jika seorang karyawan melanggar atau tidak memenuhi kewajibannya, maka perusahaan berhak memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, melakukan penilaian kinerja. Perusahaan berhak melakukan evaluasi kinerja karyawan secara berkala untuk menentukan apakah karyawan tersebut mencapai target. Yang keempat, melindungi aset dan informasi perusahaan. Perusahaan berhak meminta karyawan untuk menjaga kerahasiaan informasi, dokumen, dan aset perusahaan. Adapun juga kewajiban perusahaan terhadap karyawan yaitu yang pertama, membayar upah tepat waktu. Perusahaan wajib membayar upah karyawan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Yang kedua, menyediakan fasilitas kerja. Perusahaan wajib menyediakan fasilitas kerja yang mendukung produktivitas dan keselamatan karyawan. Yang ketiga, melakukan pelatihan dan pengembangan. Perusahaan bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, bebas dari diskriminasi, dan mendukung pengembangan karyawan. Yang kelima, mematuhi peraturan ketenagakerjaan. Perusahaan wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait ketenagakerjaan. Sekian dan terima kasih.
Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Mariati Brusititu, NPM 2283207176 dari kelas A3 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan dampak jika salah satu pihak tidak memenuhi hak atau kewajibannya. Yang pertama itu ketidakpuasan dan kekecewaan, yang dimana pihak yang dirugikan akan merasa tidak puas yang dapat menimbulkan rasa kecewa. Ini bisa merusak hubungan interpersonal atau bisnis yang telah dibangun. Dan yang kedua, konflik dan ketegangan. Pelanggaran kewajiban seringkali memicu konflik. Ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat bisa meningkat, menyebabkan pertikaian yang berkepanjangan. Dan yang ketiga itu kerugian finansial. Kegagalan memenuhi kewajiban dapat mengakibatkan kerugian finansial, misalnya dalam konteks kontrak, pihak yang dirugikan mungkin kehilangan potensi pendapatan atau harus menanggung biaya tambahan untuk memperbaiki situasi. Dan yang keempat itu penyelesaian hukum, yang dimana jika masalah tidak dapat diselesaikan secara damai, pihak yang dirugikan mungkin mengambil langkah hukum. Proses pengadilan dapat memakan waktu dan sumber daya, serta menambah stres bagi semua pihak. Dan yang kelima itu reputasi, atau pihak yang tidak memenuhi kewajiban beresiko mengalami kerusakan reputasi. Dalam konteks bisnis, hal ini dapat berdampak pada kepercayaan pelanggan dan mitra, serta mempengaruhi peluang di masa depan. Yang keenam, pengaruh psikologis. Ketidakpuasan dan ketegangan yang muncul akibat pelanggaran ini dapat mempengaruhi kesehatan mental pihak yang dirugikan, menyebabkan stres, kecemasan, ataupun depresi. Dan yang terakhir itu pembangunan hubungan yang terhambat. Hubungan kerja atau sosial dapat terganggu. Kepercayaan yang hilang akan menyulitkan kerjasama di masa mendatang, baik dalam konteks profesional maupun personal. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Jemina. Di sini saya akan melanjutkan materi. Saya akan membahas mengenai menjaga keseimbangan kewajiban dan hak antara perusahaan dan karyawan. Untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan, perlu menerapkan beberapa cara, yaitu yang pertama, dengan komunikasi terbuka, dengan membangun saluran komunikasi yang transparan antara manajemen dan karyawan untuk mendiskusikan harapan, kebutuhan, dan masalah yang ada. Dan yang kedua, kebijakan yang jelas. Jadi untuk merumuskan dan menyampaikan kebijakan perusahaan secara jelas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, ini juga termasuk seperti peraturan kerja, kompensasi, dan prosedur keluhan. Dan yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Menyediakan program pelatihan untuk karyawan agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan memahami peran mereka dan dalam perusahaan. Sementara perusahaan juga harus berkomitmen untuk memberikan lingkungan yang mendukung. Dan yang keempat, ada evaluasi kinerja yang adil. Jadi sangat penting untuk melakukan evaluasi kinerja yang adil ini karena dengan melaksanakan sistem penilaian kinerja yang objektif dan yang adil dapat memberikan umpan balik konstruktif dan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang. Dan yang kelima, penghargaan dan pengakuan. Mengakui dan menghargai kontribusi karyawan dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas, serta menciptakan suasana kerja yang positif. Dan yang terakhir dan yang sangat penting, dapat menyelesaikan konflik, yaitu untuk menyediakan mekanisme yang efektif untuk penyelesaian konflik yang memungkinkan karyawan untuk menyampaikan keluhan atau masalah tanpa takut akan pembalasan. Saya Grace Nawaban. Di sini saya akan menjelaskan contoh studi kasus, yaitu kasus perusahaan PT Livoltech Elektronik Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan dan pelanggaran hak-hak pekerja PT Livaltech Elektronik Indonesia di Kota Batam dan kendala pemenuhan hak-hak pekerja PT Livaltech dibubarkan. Penelitian ini ditunjukkan kepada Serikat Pekerja PT Livaltech Elektronik Indonesia, Tim Likuidasi dan Tenaga Kerja di Kota Batam. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemenuhan hak pekerja PT Livaltech Elektronik Indonesia adalah masih tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan. Adapun pelanggaran hak pekerja PT Livaltech Elektronik Indonesia adalah upaya pada bulan Januari yang belum atau tidak penuh diberikan oleh pengusaha kepada pekerja PT Livaltech Elektronik Indonesia. Upah kepada pekerja selama belum adanya penetapan pemutusan hubungan kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hak atas jam sostek yang tidak dapat digunakan pekerja hingga adanya penetapan pemutusan hubungan kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sedangkan kendala pemenuhan hak pekerja PT Livaltech Elektronik Indonesia dibubarkan yaitu pengusaha yang diminta pertanggungjawaban sudah pergi dan tidak berada di wilayah Republik Indonesia yang tidak diketahui keberadaannya. Tidak tercapainya kata sepakat karena berbeda pendapat antara pihak pengusaha dan pekerja yang diwakili serikat pekerja, tidak adanya upaya komparatif pihak pengusaha dalam penyelesaian perselisihan upaya tim mediator. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat mendapatkan kepastian hukum berupa keputusan yang bersifat tetap dan pelaksanakan putusan pengadilan tersebut.